Oke, di video kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit materi tambahan untuk multiple decrement model. Jadi eh, ternyata kemarin masih ada lanjutannya ya. Yang di sini tuh materinya adalah uniform distribution decrement. Jadi dalam hal ini si decrementnya tadi itu ya atau penyebab kegagalannya tadi itu diasumsikan dia berdistribusi uniform atau seragam. Ya, jadi pada kasus ini diasumsikan bahwasannya setiap kegagalan yang diamati itu terjadi secara seragam sepanjang usia ketika kegagalan lainnya itu terjadi, gitu ya. Dalam hal ini ya kayak T Q X J itu sama aja dengan T-nya dikali dengan Q X J-nya ya. Jadi eh, ya definisi dari uniform lah yang pernah sudah didapat di matematika aktuaria ya. Nah, jadi si T Q X J ini tadi adalah merupakan fungsi linear dari si T gitu. Jadi kan kita bisa tulis nih karena tadi ini sama, berarti kan T dikali Qxj itu sama aja dengan TQxj yang awal ya, sama dengan integral 0 sampai T dari SPX tau dikali mu J X plus S ds. Nah, jadi kalau kita turunkan ya pakai teorema dasar kalkulus 2 ya, teorema dasar kalkulus 2 ya, teorema dasar kalkulus 2 bilang kalau misalnya d per dt dari integral 0 sampai t fs ds itu sama aja dengan ft gitu. Nah, ini teorema dasar kalkulus 2. Jadi yang ini si integral ini kita turunkan, berarti nanti si s-nya di sini itu tinggal kita ganti jadi t gitu. Makanya di sini yang SPS SPX tau mu J X plus S-nya berubah menjadi TPX tau mu J X plus T. Sementara T dikali QXJ, nah si QXJ-nya ini ya kita anggaplah dia sebagai konstanta gitu. Jadi ketika diturunkan terhadap T ya tinggal diri si konstanta itu sendiri gitu ya. Ibarat kata kayak misal 2T ya kalau diturunkan kan jadinya cuma 2 kayak gitu. Nah, inilah yang nanti yang kayak nilai si QXJ ini ketika diturunkan gitu ya. Nah, jadi kita punya sekarang QXJ itu adalah TVX tau dikali mu J X plus T. Nah, kemarin ya, jadi eh, ini kalau kita ubah bentuknya ya, jadi si QXJ ini kan sama aja dengan apa? Si QJ ini dikali dengan ini, dibagi dengan ini. Ya, jadi bentuk seperti ini. Kan sama aja ya, kita ubah bentuk. Nah, tadi si T ini ya, si nilai TVX tau ini kan sama aja dengan satu dikurang TQX tau. Nah, tapi tadi TQX tau itu kan sama aja dengan T dikali QX tau. Nah, jadi sekarang bentuknya si mu J-nya itu adalah QXJ dibagi satu dikurang T dikali mu X tau ya. Jadinya si T-nya kita kaliin. Gitu. Nah, kemudian kemarin kita punya nih bahwasannya TPX aksen J ya, artinya ini adalah yang dia itu bersih gitu ya dan tanpa ada campur tangan sama si penyebab yang lainnya gitu ya. Ini kan kemarin rumusnya adalah E min integral 0 sampai T mu J X plus S ds. Nah, kalau si mu J-nya ini tadi kita ubah bentuknya menjadi seperti ini yang kemarin, bukan yang kemarin, kita ubah jadi yang ini, barusan yang kita dapatkan ini gitu ya. Berarti kan sama aja dengan gini ya. Eh, min integral 0 sampai T, kemudian Qx J dibagi dengan satu dikurang T dikali Qx tau ds ya. Katakanlah S ya, karena kita integralkan terhadap T. Nah, ini S. Nah, karena si QXJ-nya tadi ini konstan ya, kita bisa keluarkan ya. Jadinya min QXJ integral 0 sampai T ds per 1 dikurang S QX tau. Ya, dengan kita memisalkan di sini bahwasanya U-nya itu adalah 1 dikurang S dikali QX tau ya. Otomatis kan turunannya ya DU-nya itu adalah minus QX tau ds ya. Nah, jadi kalau kita atau kita punya di sini bahwasannya ds-nya itu adalah apa? Minus du per qx tau. Makanya di sini ada muncul qx tau ya karena minus dengan minus tadi jadinya positif di sini. Jadi qxj per qx tau. Nah, integral dari 1 per u ya ingat integral 1 per u du itu adalah
len U ya. Makanya di sini jadi len 1 dikurang S PX tau. Masukin T-nya dan 0 berarti jadinya len dari 1 dikurang T PX tau gitu ya. Kemudian kalau masukin 0 kan dia nilainya 1 len 1 ya. Jadi kalau saya jabarin jadinya kan QXJ per QX tau dikali dengan len 1 dikurang S. Bukan S lagi ya, sudah kita masukin T. Jadinya T. 1 dikurang T dikali dengan QX tau. Nah, dikurangin dengan len. Ketika dimasukin 0 kan otomatis ini jadi cuman len 1 ya. Nah, len 1 itu kan nilainya 0 ya. Sama aja dengan len dari 1 dikurang T dikali QX tau. Nah, ini karena pangkat ingat ya sifat dari len. Jadi kayak M, sorry, M len A gitu ya. M len A sama aja dengan len A pangkat M ya. Sifat dari len. Nah, jadi kita bisa buat si QX tau QXJ tadi dipangkat di sini ya. QXJ per QX tau. Nah, karena ini tadi kita eksponenkan, otomatis lennya hilang ya. Makanya dapat bentuknya jadi seperti ini. Jadi kita punya TVX aksen J itu sama aja dengan 1 dikurang T dikali QX tau pangkat QXJ per QX tau. Ya. Nah, jadi hasil ini memungkinkan kita untuk menghitung tingkat kegagalan absolut ya atau QX aksen J yaitu ketika T-nya 1 tadi kan ini kita punya nih bentuknya TVX aksen J. Maksudnya absolut di sini yaitu tadi dia tidak ada pengaruh dari eh, si penyebab yang lain. Jadi kayak benar-benar ya hanya karena penyebab yang ke J itu nggak ada faktor yang lain. Nah, diberikan probabilitas kegagalan dalam kegagalan berganda. Nah, kasusnya itu ya ketika T sama dengan 1. Kan tadi kita punya ini ya si T VX aksen aksen J. Nah, kan kita punya bentuknya ini. Nah, ini kan sama aja sebenarnya dengan 1 dikurang T QX aksen J ya. Nah, ketika T-nya 1 kan berarti sebenarnya sama aja dengan kalau bentukan yang ini ya. Berarti kan kita ubah ke sini jadinya 1 dikurang QX tau pangkat apa? QXJ per QX tau. Nah, ini sama dengan 1 dikurang QX aksen J. Nah, berarti kan kalau QX aksen J jadi bentuknya seperti ini ya. Tinggal 1, yang ini kita pindah saja ya. Kita pindahkan tempat posisinya. Jadinya QX aksen J sama dengan 1 dikurang 1 dikurang QX tau pangkat QXJ per QX tau ya. Jadi sekarang kita udah punya berapa rumus ini? Kita ada beberapa rumus tambahan ya. Yang pertama ini 1, kemudian yang kedua tadi ini ya. Kemudian ini ya semua ini sebenarnya rumusnya penting. Jadi tapi yang paling penting itu tadi ya hubungan ini ya. Kemudian yang ini juga ini penting ya. Nanti silahkan ditulis di cheat sheet-nya. Nah, ini juga tadi. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih mengeksplorasi asumsi yang lebih umum dibandingkan asumsi yang udah kita buat tadi. Kalau dia berdistribusi seragam gitu. Nah, jadi di sini coba kita asumsikan bahwasannya setiap kegagalan yang individu tadi itu didistribusikan secara seragam. Jadi kayak untuk setiap J itu dia berdistribusi seragam. Nah, jadi sekarang kita coba nih ya. Jadi si tadi kan ini kita udah punya ini tuh ya tadi TQXJ aksen ya. Jadi ini yang absolut yang tadi benar-benar disiman sendiri. Tadi kan di awal sebenarnya kita cuman asumsinya ini nih yang TQXJ. Nah, sekarang kita asumsikan dia yang absolut yang benar-benar ya cuman dipengaruhi sama si eh, penyebab itu sendiri gitu. Jadi tidak ada campur hal yang lain gitu. Nah, jadi sama prosesnya kayak tadi dengan kita turunkan, jadi kita peroleh nanti bentuknya seperti ini. Ya, sama kayak menurunkan yang ini tadi. Nah, yang ini tadi. Jadi kayak nanti kan kita cari nih bentuk integralnya ini tadi apa? Bentuk integral dari yang ini. Jadi kayak sama aja nanti dengan gini. T, X, aksen J. Nah, ini harusnya ada aksennya ya. Itu sama aja dengan T, Q, X, aksen J.
Nah, sama aja integral dari 0 sampai T apa? SPX aksen J dikali mu J X plus S ds gitu. Nah, jadi kalau kita turunkan nanti kita dapat bentuknya ini. Gitu. Nah, tapi ingat lagi ya, kemarin kalau TVX tahu itu kan perkalian dari TVX aksen J ya. Nah, jadi sekarang si yang bentuk ini tadi ini bisa kita ubah nih. Sorry, maksudnya yang ini tadi. Yang mana nih? Yang ini. Kan tadi kita punya bentuknya ini ya. Ada nih SPX tahu di sini. Nah, berarti kita bisa ubah nih bahwasanya yang tadi TQXC itu sama dengan integral, kan tadi ini bentukannya ya. Nah, sekarang kita ubah yang ini ke dalam bentuk yang ini. Jadi kita masukkan persamaan yang ini tadi ke sini. Nah, jadi dengan menurunkan ini ya, kita akan peroleh bentukannya seperti ini. Ya, ini untuk secara umum. Tapi kalau misalnya kita punya M2, artinya apa? Ada dua penyebab ya. Dua penyebab. Nah, maka kita akan punya bentuk seperti ini. TQX1 itu sama dengan QX aksen 1 ya, atau ini integralin ya. Intinya nanti hasilnya jadi seperti ini. T dikali dengan QX aksen 1 dikali 1 dikurang T per 2 Q aksen X2 gitu. Ya. Untuk yang 2 berarti tinggal kita ganti yang di sini 1 menjadi 2, yang di sini 2 menjadi 1 gitu ya. Seperti itu saja. Jadi nanti ini tulis nih rumusnya, rumus singkatnya ini ditulis gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Jadi berdasarkan tabel kegagalan berganda dengan penyebab pertamanya itu adalah kematian dan penyebab keduanya itu adalah keluar atau withdrawal. Nah, diberikan informasi sebagai berikut. Nah, kedua penyebab masing-masing berdistribusi uniform pada usia setiap tahun di tabel kegagalan berganda. Nah, diberikan bahwasanya LX tahunnya adalah 1000, kemudian QX2-nya itu adalah 0,48, kemudian DX1-nya itu sama dengan 0,35 DX2. Nah, kita mau mencari QX aksen 1 dan QX aksen 2. Nah, kita akan coba menggunakan rumus mana tadi? Nah, yang ini ya. Nah, jadi pertama-tama nih kan kita punya ya tadi informasinya LX dan DX. Nah, sekarang kita akan coba cari dulu nih si nilai QX1-nya ini. Nah, jadi kan kalau QX1 itu kan rumusnya adalah DX1 per LX tahu. Nah, tadi DX1-nya itu dikatakan dia 0,35 DX2. Berarti kan bisa aja sama aja dengan 0,35 QX2. QX2-nya tadi diketahui 0,48. Berarti kan sama aja dengan 0,35 dikali 0,48. Nah, hasilnya adalah 0,168. Nah, kemudian baru kita bisa cari QX tahunya. QX tahu itu apa? Tinggal penjumlahan QX1 dan QX2. Berarti sama dengan apa? Ya, 0,168 ditambah 0,48 ya. Hasilnya adalah yang ini, 0,648. Nah, baru kita bisa cari nih QX. Tadi kan QXJ itu rumusnya ini ya. Yang sudah kita turunkan tadi. Nah, yang ini. QX aksen J itu sama dengan 1 dikurang 1 dikurang QX tahu pangkat QXJ per QX tahu. Nah, berarti untuk yang QX satunya tinggal kita masukkan aja. QX tahunya tadi berapa? 0,645 0,648. Nah, QX satunya itu tadi yang ini yang sudah kita cari 0,168. Tinggal masukkan aja sebenarnya angkanya didapat nilainya itu 0,23715 dan untuk yang QX aksen 2-nya itu adalah 0,53857 ya. Tinggal dimasukkan saja angkanya berdasarkan rumus yang ini tadi yang sudah kita dapatkan ya. Jadi untuk mencarinya itu kita butuh karena kita tidak mengetahui nilai dari QX satunya tadi ya. Lihat saja rumusnya kalau misalnya ini berarti kan kita butuh nilai dari setiap QXJ dan juga QX tau ya. Seperti itu. Oke, kita coba lihat contoh kedua di sini. Nah, jadi untuk kegagalan berganda dengan 3 penyebab, di sini ada 3 penyebab ya. Ini M sama dengan 3, dengan masing-masing penyebab itu terkait dengan tabel kegagalan tunggal yang diasumsikan berdistribusi seragam.
Nah, diketahui informasi bahwasanya Qx aksen satunya 0,03 dan Qx aksen 2-nya itu adalah 0,06. Nah, diketahui juga bahwasanya Lx tahunnya 1 juta, kemudian Lx plus 1 tahunnya itu adalah 902.682. Yang tanya itu adalah dx3. Nah, jadi sebenarnya dalam mengerjakan soal itu sebenarnya langkah pertamanya ya biar lebih ngerti, biar lebih gampang gitu. Kita harus tahu dulu goals kita apa kan gitu. Nah, kan kita mau cari nilai D3 ya. Kita tahu bahwasannya rumus Qx3 itu sama dengan dx3 per Lx3. Jadinya ya Lx dx3 tadi tinggal si Lx tahunnya dikali dengan Qx3. Nah, jadi kan tujuan kita adalah ini. Berarti kan kita tadi sudah tahu sebenarnya nilai Lx tahunnya. Berarti kita kurang apa? Ini yang mau kita cari ya. Jadi kita akan cari nilai Qx3. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, ingat tadi rumus yang tadi ya, yang ini. Nah, rumus bentuk umum yang ini. Ya. Nah, jadi menggunakan rumus yang itu tadi ya, berarti kan tadi kan rumusnya itu ya Qxj itu sama dengan Qx aksen J ya dikali integral 0 sampai T, kemudian 1 dikurang ya untuk perkalian tadi ya 1 dikurang S Qx aksen eh, I ya untuk yang I tidak sama dengan J. Nah, makanya di sini karena ini dia 3 berarti di sini ya 1 dan 2. Ya, 1 dikurang SQ X aksen 1 dikali 1 dikurang S Q aksen 2 ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini ternyata itu adalah misalnya QX1 misalnya. Berarti nanti yang kita masukkan di sini ya yang 2 dan 3 gitu ya. Berarti sama aja dengan QX aksen 1 ya. Integral 0 sampai 1 dikurang S Qx aksen 2 dikali 1 dikurang S Qx aksen 3 ds gitu. Kalau misalnya yang ditanya adalah Qx. Nah, kenapa di sini integralnya dari 0 sampai 1? Kita tahunya itu dari mana? Ya, kita bisa tahu itu dari mana? Ya dari sini ya, ada Lx dan Lx plus 1 di sini. Berarti kan T-nya itu sama dengan 1 nih. Kita punya informasi itu gitu. Jadi kita integralkan cukup sampai T sama dengan 1. Nah, kalau kita hitung ini, nilainya kan ini kita punya ya Qx aksen 1 dan Qx aksen 2-nya yang ini. Berarti kan ini sebenarnya sama aja dengan yang bentuk ini ya, integral ini. Ya, itu kan sebenarnya sama aja dengan integral dari 0 sampai 1 dikurang berapa? Tadi 0,03 ya. Berarti 0,03 S 0,03 S 1 dikurang 0,06 S ya 0,6 ya. Oke, nah ini DS. Ini kan tinggal kita integralkan biasa aja ya. Jadi tinggal kita coba kalikan dulu, berarti integral 0 sampai 1 yang ini min 0,03 S dikurang 0,06 S ditambah 0,03 dikali 0,06 itu berarti kan 18 kali 10 min 4 ya. Ya ini min 2, oke. Ini S kuadrat DS. Ya ini bisa kita ubah jadi min 0,09 S. Nah, jadi tinggal diintegralkan aja, berarti sama dengan S dikurang 0,09 per 2 S kuadrat ditambah 18 kali 10 min 4 per 3 S pangkat 3. Masukin S-nya 1 dan 0. Berarti nanti dapatlah nilainya berarti sama aja dengan 1 dikurang 0,09 bagi 2 itu 0,45 ya. 0,045. Kemudian yang ini sama aja dengan berapa nih? Ini ke sini kan 3 ya. Berarti 3 kali 10 pangkat min 4. Kok 3 sih? 6. Berarti sama aja dengan 0,0006 ya. Kan 6 kali 10 pangkat min 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Seperti ini. Nah, nanti kalau kita hitung ini nilainya sama aja dengan yang ini. 0,9556. Nah, tadi kita kalikan dengan Qx aksen 3-nya. Gitu ya. Nah,
Kemudian tadi kita tahu nih bahwasannya ada informasi si Lx plus 1 dan Lx saja gitu. Berarti kan kita bisa bandingin ya. Ingat apa? Lx plus 1 per Lx itu adalah nilai dari si Vx ya, atau ini kalian sendiri tahu berarti Vx tahu. Nah, ingat Vx tahu itu apa? Perkalian dari ini tadi ya, yang rumus tadi ini mana? Yang ini. Nah, nih ya, perkalian dari TVX aksen J. Nah, di sini kan tadi T-nya itu 1 ya, makanya cuman VX aksen J. Berarti karena di sini tadi adalah 3 penyebabnya, berarti menjadi ini VX aksen 1, VX aksen 2, VX aksen 3. Nah, ini kan sama aja ya. Nilainya dengan apa? Ya, PX ini sama dengan yang ini, ya yang ini sama dengan yang ini, itu kemudian yang ini sama aja dengan yang ini. Nah, tadi kan kita punya ya nilai dari Qx angka 1 dan 2 ya. Berarti kan ini sama aja nilainya ini 1 dikurang 0,03 ya. 1 dikurang 0,03, ini 1 dikurang 0,06. Nah, kalau kita kaliin itu nilainya adalah yang ini. Ya, jadi yang ini hasilnya nilainya yang ini 0,92682. Kalau yang ini kita tetap turunkan saja di sini. Nah, lalu di sini yang 1 dikurang 0,09 dikali 1 dikurang 0,08 itu hasilnya adalah yang ini. Ya. Ini hasil dari 1 dikurang 0,09 itu 0,97 ya. 1 dikurang 0,97 ya. 0 tambahin 0,03. Iya benar. Kemudian kita kali dengan 0,094. Hasilnya adalah yang ini. 0,9918. Nah, dari sini kan bisa tinggal kita kaliin saja ya. Berarti kan kita punya 0,9118 dikurang 0,9118 Qx aksen 3 itu sama aja dengan 0,902682. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja, yang ini kita pindahkan. Ini ke sini, yang ini ke sini gitu ya. Jadi kita punya nanti bentukannya itu adalah 0,9118 Qx aksen 3 itu sama dengan yang ini. 0,9118 kita kurangin dengan 0,90268. Nah, jadi nanti si Qx aksen 3-nya tinggal kita bagi saja. Berarti kan Qx aksen 3-nya tinggal 0,9118 dikurang 0,90268 dibagi 0,9118. Dan ternyata nilainya ini sama dengan 0,01. Ya. Nah, tadi karena si Qx3-nya tadi itu ya berdasarkan yang mana tadi ini ya. Qx3 itu adalah ini ya 0,9556 Qx aksen 3. Nah, ini kita dapat Qx aksen 3-nya. Berarti kan kita bisa dapat nih. Berarti kan yang ini tadi itu adalah apa? Yang ini kita kali dengan yang 0,9 tadi. Nah, berarti 0,9556 ya, hasilnya adalah yang ini. 0,009556. Nah, karena kita udah dapat nilai dari si Qx3-nya itu, ya tinggal kita kalikan saja. Ya, tadi ingat rumusnya ini dx3 adalah Lx tahu dikali Qx3. Lx-nya tadi ada berapa? 1 juta ya. 1 juta kita kali dengan yang ini. 0,0099 9556. 9556 hasilnya adalah 9556 ya. Jadi hasilnya adalah yang ini. Ini adalah nilai dari si dx3-nya yang diketahui gitu. Nah, coba nanti ya silakan dicoba kira-kira bisa nggak gitu ya. Coba cari nilai dari dx1 dan juga dx2 kira-kira bisa nggak nilainya berapa nih? Ya, berdasarkan informasi yang ini kira-kira bisa nggak dicari tahu nilai dari dx3 dan dx1-nya dx1 dan dx2-nya gimana gitu. Berarti kan ya kita butuh nilai dari siapa? Qx1, Qx1 dan Qx2 ya. Nah, ini kita udah punya tadi Qx aksen 1, Qx aksen 2 dan kita juga udah dapat tadi Qx aksen 3 ya. Ini berapa nilainya? Kan Qx aksen 3
udah ada nilainya ya. Tadi mana tadi ini ke aksen 3 tadi adalah 0,01. Berarti kan nanti bisa didapat nilai dari si Qx2 dan Qx1-nya menggunakan rumus yang ini ya. Nanti silahkan dicoba ya. Ini dicoba sendiri sebagai latihan. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Jadi berdasarkan tabel kegagalan berganda dengan tiga penyebab ya di sini ada M sama dengan 3, diperoleh informasi seperti ini bahwasanya 0,8 Qx aksen 1 itu sama dengan 0,016 dan 0,2 Qx aksen 2 sama dengan 0,002. Nah, ini berarti yang kita akan menggunakan ya, dia berdistribusi uniform ya. Ingat tadi kalau uniform itu T-nya itu berada di antara 0 dan 1. Nah, diketahui juga bahwasannya Qx taunya itu 0,05. Nah, dengan asumsi bahwasannya tadi setiap distribusinya itu apa? Penyebabnya itu berdistribusi uniform, pada untuk setiap usia hitunglah nilai dari mu3. Jadi, kita mau mencari mu3 untuk si T-nya itu sama dengan 0,5. Ya, perhatikan T-nya adalah 0,5. Ingat tadi rumusnya mu J X plus T itu sama dengan QXJ dibagi 1 dikurang siapa tadi nilainya itu T dikali QX tau ya berarti mu 3X plus 0,5 T-nya tadi 0,5 berarti sama aja dengan QX 3 dibagi 1 dikurang T-nya 0,5 dikali QX tau gitu. Nah, kan berarti kita belum tahu nih kan nilai si QX taunya. Oh, QX taunya sudah ada ya. Yang belum itu berarti nilai QX3. Berarti kita akan cari nilai QX3-nya. Nah, pertama-tama kita perhatikan dulu bahwasannya tadi diketahui bahwasannya 0,8 QX1 itu sama dengan 0,016. Otomatis tadi kan apa rumusnya? Si T QXJ sama dengan T dikalikan dengan QXJ. Artinya di sini QXJ-nya itu sama dengan apa? T QXJ-nya dibagi dengan T. Berarti sama aja dengan 0,016 dibagi 0,8 yaitu 0,02. Dengan cara yang serupa kita dapat Qx aksen 2-nya tadi adalah 0,01. Nah, karena diketahui bahwasannya Qx taunya itu 0,05, otomatis Qx3-nya ya tinggal Qx tau kita kurangin dengan Qx1 dan Qx2 ya. Ingat Qx3 berarti sama dengan Qx tau dikurang Qx1 dengan Qx2 ya, sama aja dengan 0,02. Nah, berarti kita sudah punya semuanya ya tinggal kita masukkan saja ya. 0,02 dibagi 1 dikurang tadi. Oke, ini harusnya 0,5 ya. Ini 0,5 typo. Ya, T-nya tadi itu 0,5 ya. Dikali dengan ini tadi yang ini adalah nilai ini ya nilai X3 ya. Yang ini adalah 0,5 tadi nilai dari si T-nya, yang ini adalah nilai dari X tahu. Jadi hasilnya adalah 0,0205 ya. Jadi seperti itu saja. Ya, jadi sebenarnya untuk soal-soal itu ya dipahami saja apa yang ingin kita cari tujuannya gitu ya. Jadi kita harus menuliskan dulu nih tujuan kita apa, rumus apa yang bisa kita gunakan. Kita lihat keterhubungannya dengan informasi yang diketahui seperti itu. Dari situlah baru nanti setelah kita dapat nih apa-apa yang mau kita cari gitu yang belum diketahui dari soal berdasarkan tujuan yang mau kita cari barulah kita cari kayak gitu ya. Begitu saja sebenarnya. Nah, selanjutnya ini adalah valuation of multiple decrement benefit. Jadi kita di sini mau mengevaluasi gitu ya, atau menghitung nilai dari si manfaat untuk multiple decrement. Nah, jadi sebenarnya konsepnya sama aja. Jadi kayak kita karena di sini dia ada banyak penyebab gitu ya. Jadi nanti kita hitung untuk setiap penyebabnya itu manfaatnya berapa baru kita jumlahin kayak gitu doang sebenarnya konsepnya. Nah, ya jadi untuk model kegagalan berganda ini untuk manfaatnya itu ya bergantung pada apa penyebab dan juga waktu penurunan atau waktu kegagalannya tadi itu terjadi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita misalkan si Bx plus Tj ini adalah nilai manfaat pada waktu ke T jika si X itu meninggal karena suatu penyebab J pada waktu T yaitu ya pada umur X plus T berarti ya. Nah, maka nilai sekarang dari manfaatnya itu bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi ya konsep nilai sekarang. Katakanlah sini waktu 0, di sini adalah waktu tadi si X plus T tadi, X plus T. Nah, tadi kan di sini B-nya, Bx plus Tj-nya. Nah, ini kita bawa ke waktu 0 berarti karena dia selama waktu T ya. Ini di sini adalah nilai si X gitu ya. Berarti kan selama T tahun dari sini.
T tahun. Berarti kita kali dengan apa? Pi pangkat T gitu ya. Nah, jadi untuk actuarial present value-nya ya ekspektasi dari ini yaitu apa? Kita simbolkan dia dengan AXJ ini berarti apa? Manfaat karena penyebab C, karena penyebab eh, ke J gitu ya. Jadi kalau misalnya A1 berarti J-nya 1. Nah, tinggal integral dari 0 sampai tak hingga ya fungsi manfaatnya biasa ya. Fungsi manfaatnya ini dikali dengan pi pangkat T dikali T X tau dikali mu J X plus T ya, rumus manfaat biasa. Nah, kalau untuk totalnya berarti ya kita tinggal jumlahkan saja untuk masing-masing dari si J-nya tadi ya. Berarti kita punya J sama dengan 1 sampai M, ya tinggal kita jumlahkan saja ya hasil integralnya itu tadi. Gitu. Jadi kalau nanti ada soal kayak dia disuruh menghitung manfaatnya ya tinggal kita jumlahkan saja untuk masing-masing si J-nya itu. Nah, kalau untuk kasus diskrit berarti tinggal ya double jumlahan ya. Kita jumlahkan sama sebenarnya. Kita jumlahkan dulu untuk satu masing-masing manfaat gitu ya. Dimulai dari K sama dengan 0 sampai tak hingga. Baru nanti ya kita coba ibarat kata misalnya untuk J sama dengan 1 berarti kan sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga kemudian B1 X plus K kemudian pi pangkat K plus 1 KPX tahu dikali dengan QX plus 1 plus K J ini satu berarti J-nya. Nah, ditambah dan seterusnya sampai yang ke M. Berarti kan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga B X plus K yang ke M ya untuk yang ke M gitu ya. Di pangkat K plus 1 KPX kau dikali QX plus K yang M gitu ya. Jadi seperti itu saja sebenarnya. Yang ini juga sama tadi ya. Nah, kita coba lihat di sini contohnya. Nah, suatu asuransi seumur hidup untuk seseorang berusia X itu membayar 10 kali dari gajinya kalau misalnya penyebab kematiannya adalah kecelakaan dan 500.000 kalau untuk semua penyebab kematian yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya dia mati karena hal yang lain selain dari kecelakaan, maka dia mendapatkan manfaatnya itu 500.000. Jadi kita punya di sini B1-nya itu adalah 10 kali gajinya ya. Kemudian kalau yang B2 atau manfaat dari si yang kedua tadi untuk penyebab dua gitu ya atau penyebab yang lainnya kita itu manfaatnya adalah 500.000 gitu. Nah, diketahui bahwasanya mu taunya itu adalah 0,01 dan mu untuk kecelakaannya itu adalah 0,001. Berarti kan untuk kita bisa cari nih nilai dari mu yang tidak kecelakaan gitu ya atau yang lainnya ya. Mu lainnya maksudnya ini adalah eh, nilai mu untuk penyebab yang lain gitu, penyebab kematian yang lainnya ini tadi. Karena dia ini 0,01 berarti kan tinggal mu tahu dikurangin ini ya sama dengan 0,01 dikurangin 0,001 berapa nih nilainya? 0,099 ya. Satu naik satu ya benar ya 0,099. Nah, kemudian manfaat dibayarkan pada saat kematian berarti ini kasusnya apa? Dia continue ya. Continue. Nah, deltanya 0,05. Nah, ternyata katanya gaji seseorang berusia X itu pada waktu ke T itu dirumuskan dengan seperti ini. Jadi 5 bentar ini fungsinya 50.000 pangkat 0,04 T untuk T-nya lebih dari 0. Seperti itu. Nah, jadi kita akan menghitung nilai actuarial present value dari manfaat untuk asuransi ini. Nah, ya karena tadi ada dua penyebab berarti ya penyebab yang pertama ditambahin penyebab yang kedua. Nah, untuk penyebab pertama tadi apa fungsinya? Itu adalah 10 kali gajinya. Nah, berarti kan sama aja nih. Berarti ini kan ini 10 kali ini adalah fungsi gajinya. Gajinya ini adalah pi pangkat T, yang ini adalah si TVX taunya, yang ini adalah mu dari kecelakaan ya, berarti ya mu 1. Nah, gajinya tadi kan 50.000, yang ini ya pangkat 0,04 T, kemudian yang ini pi pangkat T-nya karena tadi deltanya itu adalah 0,05 berarti min 0,05 T. Kemudian TVX-nya karena mu-nya di sini konstan ya. Untuk yang kecelakaan 0,001 berarti ya. Oke, itu kita pakainya mu tahu ya.
mu taunya 0,01. Karena di sini TVX-nya itu TVX yang tahu. TVX tahu itu rumusnya apa? E min mu tahu ya. Kalau misalnya dia dikali dengan T. Kalau misalnya dia konstan. Nah, dikali dengan mu J-nya. Mu satunya tadi yang 0,001. Nah, ini kan tinggal kita masukkan saja ya nilai yang ini. Ini kita kali-kali ini kan bisa ya 10 dikali 50.000 dikali 0,01. Berarti kan sama aja dengan 500 yang sini ya. Nah, yang ini karena ini sama ya berarti kan saya tulis di mana di sini saja ya. Berarti untuk yang angka kecelakaan ini sama aja dengan 50 dikali dengan sorry kalau 50. 10 ya. 10 dikali dengan 50.000 dikali 0,001 ini kan 1/1000 ya. Nah, integral 0 sampai ta hingga, karena waktunya lebih dari 0 sampai ta hingga ya. Kemudian nah ini kan 0,04 ya, dijumlahin aja. 0,04 dikurangin dengan 0,05 dikurangin 0,01. Berarti ini berapa jadinya? Ini kan 0,06 berarti 0,02 ya. Nah, minus 0,02 berarti min 0,02 T dt. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Berarti 50 dikali 10 itu sama dengan 500. 0 sampai ta hingga min 0,02 T dt. Itu untuk yang kecelakaan. Nah, untuk yang lainnya tadi manfaatnya apa? Manfaatnya ini tadi adalah B-nya ya. B2-nya itu 500.000. Ini adalah nilai dari VV pangkat T. Yang ini adalah tadi TVX tahu. Yang ini adalah nilai dari 0,09. Oh iya, bukan 0,099 ya, 0,09 ya. Sorry, salah. Nah, nilainya itu ya ini adalah si TVX lainnya tadi ya. Sorry, si mu 2-nya tadi, mu yang lainnya. Nah, ini berarti kan bisa nih kita kaliin yang ini karena sama-sama angka ya 500.000 dikali 9/1000 itu adalah 450 ya. Kemudian yang ini tinggal kita jumlahkan aja, berarti kan pangkat min 0,06 T. Berarti sama aja kayak gini bentukannya. Nah, ini tinggal kita hitung aja sebenarnya ya. Nah, untuk yang ini ya integral 0 sampai ta hingga min 0,02 T. dt kan sama aja dengan apa? Min 1/0,02 min 0,02 T masukin ta hingga dan 0. Otomatis ketika dimasukin dia nilainya tak hingga itu nilainya pasti 0 ya. Kemudian berarti ini nanti hasilnya positif 1/0,02 atau sama dengan 200 ya. Sorry, 50. 50 ya. Kenapa? Ini kan jadinya kan 100/2 ya. Ini kan 2/100 ya, sama dengan 50. Nah, 50 dikali dengan 500 berarti nanti ini hasilnya adalah 500 kita kali dengan 50 ditambah yang ini 450 kita kali dengan, nah ini hasilnya berapa nih? Integral ya. Integral 0 sampai ta hingga min 0,06 T dt sama dengan min 1/0,06 min 0,06 T ta hingga dan 0 berarti sama aja dengan 1/0,06 yaitu 100/6 gitu ya. Dari ya 0,100/6 masukin ta hingga dan ya benar ya. Nah, berarti sama aja di sini 100/6. Nah, ini kalau dihitung hasilnya itu ya nilainya adalah ini 100.000. Ya, ini nilainya coba kita hitung ya. Ini nilainya adalah 25.000. Nah, yang ini nah 100 dibagi 6 itu berapa? 45. Oke. Kita coba ya. 45.00 dikali 100 dibagi 6. Nah, itu hasilnya adalah plus 75.000. Nah, hasilnya adalah 100.000 ya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal sebenarnya ya kita jumlah-jumlahkan saja untuk masing-masing penyebabnya gitu. Nah, ini ada satu contoh lagi.
Jadi suatu polis asuransi seumur hidup memberikan manfaat sebesar 1 juta dolar jika peserta meninggal karena kecelakaan pesawat dan 500 ribu dolar jika peserta meninggal karena kecelakaan selain pesawat dan 250 ribu dolar jika peserta meninggal karena sebab lainnya. Nah, jika manfaat dibayarkan pada saat kematian, ya ini berarti dia continue, dan diketahui bahwasanya ini masing-masing mu-nya, mu satunya itu 1/2 juta, mu 2-nya 1/250 ribu, dan mu 3-nya itu 1/10 ribu. Hitunglah premi tunggal bersih atau net single premium untuk asuransi ini ketika deltanya itu 0,06. Sama kayak tadi, berarti kita cari masing-masing ya. Kita cari ini adalah katakanlah ini A1, yang di sini ini adalah A2, dan yang di sini ini adalah nilai dari si A3 gitu ya. Jadi kita tinggal cari masing-masing. Nah, perhatikan bahwasanya ini kan 1 juta ya. Tadi 1 juta, yang ini 2 juta, berarti kan 1 juta dengan yang di sini itu kan berapa? Setengah ya? 0,5. Nah, kemudian yang ini ke sini, ini 250 ribu, yang ini 500 ribu, berarti 2. Kemudian yang ini 250 ribu, yang ini 10 ribu, berarti 25. Nah, berarti kan ini kan sama ya bentukannya ya. Yang ini di pangkat T, yang ini TVX tahunnya kan otomatis sebenarnya tetap sama. Beda sama hal yang ini tadi kan karena dia si fungsi manfaatnya tadi gajinya itu dia eh, sebuah fungsi gitu. Jadi yang di sini beda, tidak bisa kita langsung hitung. Nah, di sini karena dia sebenarnya sama V pangkat T dikali TVX tahunnya, jadi bisa kita keluarkan karena tadi di sini mu-nya itu konstan semua. Nah, jadi kan 25 tambah 2, 27 tambah 0,5, 27, 27,5 ya di sini ya. Ini adalah jumlah dari si manfaatnya tadi kita kali dengan si mu-nya tadi. Nah, kemudian ini karena di sini sama-sama E, jadi E min 0,06 ditambah 1,045 dikali 10 pangkat 6. Bentar, ini kok 6? Harusnya minus ya, minus 6. Nah, ini kan nilai dari si mu ya. Jadi kalau untuk si mu taunya tinggal 1/2 juta tadi ya. 1/2 juta ya. Nah, ditambah 1/250 ribu ditambah 1/10 ribu. Nah, ini sama dengan 1,045 kali 10 min 6 ya. Nanti silahkan dihitung sendiri. Nah, ini ya tinggal apa? Ini kan integral, jadi ya integral biasa ya. Integral E pangkat min AT itu sama dengan DT, itu sama aja dengan min 1/A E min AT. Masukin tak hingga dan 0, otomatis nilainya itu adalah per 1A ya, plus 1/A. Nah, karena tadi ada 27,5, tadi A-nya ini adalah yang ini. Nah, berarti tinggal ya 27,5 dibagi dengan A. Nanti hasilnya adalah 457,54, seperti itu saja. Ya, jadi sebenarnya ingat saja kalau untuk menghitung manfaatnya gitu ya, atau single preminya, ya udah tinggal dijumlahin saja untuk masing-masing manfaat dari setiap penyebab gitu ya. Kalau misalnya ada 3 berarti ada 3 gitu ya. Kalau misalnya tadi kayak 2 ya berarti cuma 2 seperti itu. Nah, seperti itu saja. Kita lanjutkan ke pembahasan soal kuis yang kemarin. Nah, jadi kemarin soal nomor 1 itu kan cuma disuruh membuktikan ya bahwasanya ini benar gitu. Kalau misalnya diketahuin bahwasanya TX dan TY-nya itu saling bebas dan berdistribusi seragam. Nah, ingat saja tadi ya kalau distribusi seragam, TQX itu sama dengan T dikali QX ya. Ingat saja ini. Ini dia kalau seragam uniform ya, ini. Nah, jadi ini tadi karena si TX dan TY-nya itu saling bebas dan berdistribusi seragam setiap tahunnya, maka kita punya nih 1/3 QXY ya, QXY untuk yang bersama berarti kan sama aja dengan 1 dikurang 1/3 VXY. Karena dia saling bebas berarti sama aja dengan apa? TPX kali TPY. Nah, si TPX-nya itu 1 dikurang QX, yang ini 1 kurang QY. Nah, berarti karena tadi ini kita tahu bahwasannya ini ya TVX-nya itu T dikali TQX-nya adalah T dikali QX, berarti tinggal ya 1 dikurang 1/1/3 QX dikali 1/1/3 QY. Ini tinggal kita kali-kalikan saja.
Ya, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini, gitu ya. Berarti dapatnya nanti 1 dikurang 1/3 Qx, 1/3 Qy tambah 1/9 Qx Qy. Nah, ini berarti nanti karena dikurangin, berarti ini jadi positif, yang ini negatif. Nah, berarti kan kita perlu, sekarang kita sudah punya bentuk 1/3 Qxy, ya. Nah, berarti kalau untuk 18 dikali 1/3 Qxy-nya, berarti kan tinggal 18 dikali nilai yang ini, ya. Nah, jadinya ini tinggal dicoret ke sini 6, yang sini 6, sini 2. Jadinya 6Qx, 6Qy, min 2 Qxy. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk yang setengah. Nanti dapat nilainya setengah Qx, setengah Qy, dan seperempat Qxy. Nah, berarti kalau 12-nya itu berarti tinggal ya kita coret saja. Ya, ini berarti 6, yang ini 6, yang ini 3. Nah, karena ditanya itu adalah ini, si 18 sepertiga Qxy dan 12 1/2 Qxy, berarti kan tadi ini adalah nilai yang 18 tadi ya, ini yang 12. Berarti ini karena dia sama, kita bisa coret, kemudian min 2 ditambah 3, itu adalah 1, yaitu Qxy. Jadi terbukti. Ya, gitu. Gitu doang. Jadi sebenarnya ya kuncinya itu ada di seragam ini tadi ya. Si T Qxy sama dengan T dikali Qxy. Gitu ya. Kemudian untuk soal yang nomor 2, nah jadi sebuah polis asuransi seumur hidup itu memberikan 3 pilihan manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi dengan rincian sebagai berikut. Ya, kalau misalnya meninggal karena kecelakaan pesawat, dia menerima manfaat 100 juta. Kalau meninggal karena kecelakaan selain pesawat, itu dia 50 juta. Dan kalau dia meninggal selain karena kecelakaan, itu mendapatkan 25 juta. Nah, jika manfaat dibayarkan sesaat setelah kematian, ya ini continue. Nah, diketahui ini adalah mu-nya itu 1/200 juta, yang ini 1/25 juta, yang ini 1/1 juta ya. Nah, dengan deltanya 7%, hitunglah premi tunggal bersih atau net single premium. Jadi sebenarnya net single premium ini adalah nama lain dari actuarial present value ya. Nama lain dari actuarial present value. Jadi nggak usah bingung. Nah, jadi ya perhatikan ya tadi kan kita punya nih 3 penyebab, berarti kita punya 3 actuarial present value untuk penyebab 1, ini penyebab 2 dan penyebab 3. Nah, tadi ini manfaatnya itu adalah 100 juta, kemudian ini adalah nilai dari si V pangkat T, yang ini adalah si TVX tau, yang ini adalah dari si mu1. Ingat tadi TVX tau itu sama dengan apa? Oke, sebentar. Kayaknya tadi di sini ada yang salah ya. Ya, nanti ini silahkan dicoba hitung ya. Apakah ada yang salah di sini? Sepertinya kayaknya saya curiga sih. Bentar. Oh iya, kayaknya ini harusnya -4 ya. Coba nanti dicek ya. Apakah benar atau salah. Jadi cek lagi ya. Nah, ini TVX taunya. Tadi sama ya TVX tau itu berarti tinggal kita uh, kan itu tinggal E min mu tau ya. Mu taunya tinggal dijumlahkan saja yang ini tadi. Ya, nanti dapat bentukannya seperti ini. Nah, ini adalah mu1, yang ini juga sama ya. Nah, perhatikan ini nilainya bentukannya sama ya di sini ya. Ini sama, jadi tinggal kita keluarkan saja yang ini dengan yang ini. Itu tadi adalah 0,5. Kemudian yang ini sama kayak ini tadi, itu adalah 2. Yang ini ke sini itu adalah 25. Jadi totalnya 27,5 dikali dengan yang ini. Ya. Jadi nanti ini tinggalnya sama kayak tadi, tinggal kita masukkan dapat dia 392,85. Oh iya benar, berarti benar ini harusnya itu adalah -4 ya. Seingat saya ya, nanti coba diperiksa lagi lah ya perhitungannya. Intinya caranya seperti itu. Jadi premi tunggal bersihnya itu adalah 392,85. Ya, jadi sebenarnya tidak sulit, tinggal dijumlahkan saja untuk masing-masing manfaatnya. Gitu. Oke, lanjut nomor 3. Katanya diketahui X dan Y-nya itu saling bebas. Mu X-nya itu 0,01 dan mu Y-nya itu adalah 1/100 dikurang T. Oke, ini berarti dia mensyaratkan bahwasanya De Moivre ya. Jadi kalau udah bentukannya seperti ini berarti dia De Moivre dengan omeganya itu adalah 100. Nah, deltanya 0,04 ditanya adalah rata-rata untuk yang ini berarti ini adalah join live ya.
Yang ini adalah last survivor. Nah, kalau yang ini itu berarti kemarin itu yang fungsional ya, atau fraksional gitu, saya lupa namanya. Ya, ini sama juga, ini nanti kasusnya ketika dia n ya. Oke, kita coba lihat. Oh iya, nah jadi ingat dulu nih rumus dari ini kan adalah yang ini ya, berarti kan kita butuh nilai dari TVXY. Nah, TVXY itu sama dengan TVX dikali TVY. TVX-nya itu karena dia konstan tinggal E min 0,01 T. Nah, ini untuk TVY karena dia de Moivre ya. Eh, TVY itu sama dengan 1 dikurang T per omega ya. Ini untuk de Moivre. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja ke dalam ini ke dengan ini, yang ini dengan ini gitu ya, dapat bentukannya seperti ini. Nah, perhatikan di sini karena ada omeganya 100, jadi batas tak hingganya itu kan batas maksimal usianya ya sama dengan omega. Di sini 100, jadi jangan sampai buat tak hingga lagi. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Integral dari ini dapat nanti nilainya adalah 100 per E. Ya. Nah, kemudian untuk yang join lab, kemarin rumusnya seperti ini ya. Berarti kan masing-masing ya, integral dari 0 sampai tak hingga TVX, ini TVY, yang ini juga TVXY. Nah, ingat ya, batasnya itu adalah sampai 100, jangan sampai salah. Yang tadi ini kan sudah kita hitung ya, nilainya 100 per E, jadi langsung aja 100 per E. Nah, ingat ini adalah, oke, ini ya, nah ini harusnya 100 ya. Nah, ini kan tadi rumusnya tinggal 1 per min 0,01 E min 0,01 T masukin 100 dan 0. Berarti sama dengan ketika dimasukin 100 berarti per E gitu ya. Berarti ini kan sama aja dengan min yang ini adalah 100 dikali E min 1. Kemudian ketika masukin 0 dia ditambah 1 per 0,01 ya sama aja dengan 100 dikurang 100 per E gitu ya nilainya ini. Kemudian yang ini berarti ya tinggal ini integralnya T dikurangin T kuadrat per 100, 200 ya. 200 karena ini setengah T kuadrat. Nah, masukin 100 dan juga 0 berarti sama aja dengan ya 100 dikurangin 10.000 dibagi dengan 200 ya. Coret-coret, ini coret-coret 50, 100 kurang 50 sama dengan 50 ya. Berarti tinggal ya ini tadi adalah nilai dari si EX-nya, yang ini adalah nilai dari si EY-nya, dan yang ini adalah EXY-nya ya, sama dengan 150 dikurang 2E. 200E ya. Kalau misalnya mau diubah ini ke dalam sebuah nilai gitu, mau dimasukkan nilai E-nya silahkan. Kemudian, oke, ini ya rumusnya adalah ini. Nah, berarti kan kita harus tahu ya, TVX, TVX adalah ini, E min mu T, ya batasnya kita ubah menjadi 100 di sini. Kemudian mu x-nya adalah 0,01. Kemudian si tqy-nya itu adalah ini ya. Karena tadi tvy-nya adalah 1 dikurang t per 100, otomatis tqy-nya adalah yang ini ya. Ini adalah si tqy ya. Nah, ini kalau kita integralkan ya, nanti dapatlah nilainya itu 1 per 2 dibagi 1 dikurang 2 per ya. Saya rasa kalian bisa lah ya untuk mengintegralkannya ini ya. Nah, ini karena ada di sini komponen dari eh, ini E min 0,0 T sama ini nanti ada T-nya sini berarti ya gunakan aja parsial gitu ya. Integral parsial. Nah, untuk yang kedua, yang D ini sebenarnya sama ya, tinggal ubah batasnya itu jadi N, jadi 10 di sini. Nah, jadi caranya tetap sama, fungsinya juga sama, cuman batasnya saja yang berbeda. Jadi kalau dihitung, itu nilainya itu 1 dikurang 11, 1,1 dibagi E pangkat 0,1 ya. Nanti kalau mau dihitung nilainya itu sama saja. Ini juga sama pakai parsial ya, integral parsial. Saya rasa pasti kalian bisa. Nah, ini sebenarnya nomor 4 ini saya juga masih ada trouble ya. Karena di sini itu benar-benar kosong semua ya. Nah, jadi memang agak sulit untuk mencari nilai hubungannya. Nah, jadi ya sama sebenarnya kuncinya itu ada di sini di 4 rumus ini gitu. Jadi gimana caranya kita membolak-balikan ini biar kita bisa mengisi tabel-tabel ini tadi.
gitu ya. Saya rasa ini nanti bisa dibaca saja gitu ya. Contoh yang pertama nih, kayak ini kan diketahui ini, otomatis kita bisa hitung ini tinggal penjumlahan dari sini ya. 0,04 ditambah 0,1 sama dengan 0, ini. Otomatis kita bisa cari rumus yang ini ya. Menggunakan apa? Informasi bahwasanya dx j itu sama dengan qxj dikali dengan lx tahu ya. Kita bisa cari nilai yang ini dua gitu. Kemudian dengan ya informasi lx plus 1 ya tahu sama dengan lx tahu dikurang dx tahu ya, berarti kita bisa cari nilai yang ini ya. Tinggal nilai yang ini kita kurangin dengan yang ini dan yang ini gitu ya. Kemudian apa ya, nanti bisa dibaca-baca lah ya ini gimana cara mencarinya. Saya rasa cukup mudah gitu. Untuk mencarinya ya kita bisa gunakan gitu. Cuman memang di sini saya juga masih trouble gitu. Di sini juga kekurangan informasi untuk menemukan hubungan yang di sini gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lagi yang kosong yang saya juga masih mencari-cari solusinya itu seperti apa. Oke, mungkin begitu saja dari saya ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan saja. Semoga nanti bisa dipahami ya dengan baik dan ya nanti untuk UASnya dilancarkan gitu ya. Bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, begitu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ya.